Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang benua-benua yang ada di dunia. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yang berjudul tentang benua Asia. Benua Asia merupakan miniatur kompleksitas dunia yang tersimpan dalam suatu landmassa geografis yang menakjubkan. Benua Asia membentang dari ujung timur Rusia hingga kepulauan Indonesia di selatan. Benua ini merupakan rumah bagi 60 penduduk dunia, menciptakan mosaic budaya yang tak tertandingi. Setiap sudutnya menyimpan kisah peradaban ribuan tahun. Mulai dari tembok besar Cina dan kuil-kuil yang bersejarah di India hingga kota-kota metropolitan yang modern di Jepang dan di Korea Selatan. Keragaman etnis, bahasa, dan tradisi di benua ini begitu kaya, di mana lebih dari 2000 bahasa dituturkan, mencerminkan kompleksitas sejarah dan interaksi antar manusia yang tak terputus. Secara geografis, Asia adalah pertemuan spektakuler antara pegunungan tertinggi di dunia yaitu Himalaya dengan daratan rendah yang subur, gurun pasir yang luas, dan hutan hujan tropis yang lebat. Mount Everest dan raksasa es yang menjulang di perbatasan Nepal dan Tibet bukan sekedar puncak tertinggi di dunia, melainkan simbol ketangguhan alam semesta. Di sisi lain, sungai-sungai raksasa seperti Yangtze, Gangga, dan Mekong tidak hanya menjadi urat nadi dan ekosistem, tetapi juga mengaliri peradaban-peradaban kuno yang telah melahirkan filosofi agama dan sistem pemikiran yang berpengaruh di seluruh dunia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang benua Afrika dan juga benua Amerika Utara. Benua Afrika sering juga disebut sebagai kandang sejarah umat manusia. Benua Afrika adalah benua misterius yang menyimpan rahasia asal-usul umat manusia. Sebuah laboratorium alam tempat evolusi menulis ceritanya dengan huruf-huruf fosil dan jejak arkeologis. Di sini, di lembah Rift yang legendaris, para arkeolog menemukan bukti-bukti kehidupan manusia tertua, menjadikan benua ini semacam ibu kandung peradaban global. Lanskap Afrika adalah kanvas raksasa yang dijuluki dengan keragaman yang menakjubkan. Dari gurun Sahara yang membentang luas seperti lautan pasir di utara, hingga hutan hujan Kongo yang hijau lebat di tengah, serta savana Afrika Timur yang menjadi panggung pertunjukan kehidupan satwa yang paling spektakuler di planet ini. Kekayaan Afrika tidak sekedar terletak pada sejarah atau alamnya, melainkan juga pada sumber daya mineral yang melimpah. Tanah benua ini mengandung hampir sepertiga cadangan mineral dunia, mulai dari emas, intan, tembaga, hingga kobalt. Namun, kisah Afrika adalah kisah kontras. Kekayaan sumber daya yang luar biasa berseberangan dengan tantangan sosial ekonomi yang kompleks.
54 negara dengan lebih dari 1.500 kelompok etnis menciptakan simpul peradaban yang rumit, di mana tradisi dan modernitas berdansa dalam harmoni dan konflik. Selanjutnya yaitu benua Amerika Utara, atau bisa disebut dengan laboratorium peradaban modern. Selanjutnya yaitu benua Amerika Utara, atau bisa disebut dengan laboratorium peradaban modern. Benua Amerika Utara adalah ekspresi dinamika dan inovasi global. Sebuah benua yang telah merevolusi cara manusia hidup, berpikir, dan berinteraksi. Di kutub es Kanada hingga padang pasir Arizona, benua ini adalah mozaik ekosistem yang memperlihatkan kemampuan adaptasi alam semesta. Silicon Valley di California tidak sekedar lokasi geografis, melainkan simbol revolusi teknologi digital yang merubah cara manusia berkomunikasi. Sementara Wall Street di New York menjadi jantung sistem keuangan global yang menggerakkan ekonomi dunia. Keistimewaan Amerika Utara atau benua Amerika Utara terletak pada kemampuannya menciptakan sintetis budaya, dari musik jazz yang lahir dari pertemuan tradisi Afrika dan Eropa, hingga arsitektur modern yang merupakan perpaduan gaya internasional. Benua ini adalah ruang di mana peradaban tidak sekedar bertemu, tetapi saling membentuk. Great Lakes, kumpulan dari danau air tawar terbesar di dunia, bukan sekedar informasi geologis, melainkan simbol konektivitas alam dan manusia. Tempat di mana ekosistem dan aktivitas manusia saling berkelindan. Mungkin ini saja dari saya, selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya.
Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu materi benua Amerika Selatan dan benua Antartika. Yang pertama yaitu adalah benua Amerika Selatan atau simfoni keanekaragaman. Amerika Selatan adalah benua di mana alam dan sejarah membentuk narasi yang begitu kaya dan kompleks. Pegunungan Andreas yang menjulang membelah benua ini seperti tulang punggung raksasa, sementara hutan Amazon, paru-paru dunia, merupakan ekosistem terkompleks yang pernah ada. Di sini, sejarah tidak sekedar tersimpan dalam buku, melainkan terukir di reruntuhan kota-kota Inka, di lukisan-lukisan dinding gua, dan dalam tradisi puluhan suku asli yang bertahan selama peradaban berabad-abad. Keanekaragaman hayati Amerika Selatan tidak tertandingi. Setiap kilometer perseginya menyimpan lebih banyak spesies tumbuhan dan hewan daripada benua manapun. Dari kondor Andres yang megah hingga piraha di sungai Amazon, dari kelelawar dan hutan hingga mamalia langka, benua ini adalah museum hidup evolusi. Secara sosial budaya, Amerika Selatan adalah pertumbuhan dramatis antara warisan indigenous, pengaruh kolonia Eropa, dan dinamika modern, menciptakan masyarakat multikultur yang penuh kreativitas. Selanjutnya adalah benua Antartika atau misteri es abadi. Antartika adalah bukti keagungan dan misteri alam semesta. 98% wilayahnya tertutup es abadi dengan ketebalan hingga 4,8 km, menciptakan lanskap putih yang membentang tak berujung. Suhu terdingin di planet ini pernah tercatat di sini mencapai minus 89,2 Celcius. Sebuah kondisi ekstrim yang hanya dapat ditoleransi oleh organisme paling tangguh. Namun di balik kebekuannya, Antartika adalah laboratorium ilmiah terbuka terbesar di mana peneliti dan seluruh dunia berkumpul untuk memahami perubahan iklim, sejarah, geologi, dan dinamika planet. Traktat Antartika tahun 1959 telah menjadi benua ini wilayah damai pertama di dunia, bebas dari konflik militer dan kepentingan nasional. Di sini ilmu pengetahuan mengatasi batas-batas politik, di mana peneliti dari berbagai negara bekerja sama memecahkan misteri alam semesta. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan.
Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang benua Eropa dan benua Australia. Yang pertama, kita membahas tentang benua Eropa. Eropa, laboratorium peradaban manusia. Eropa adalah benua di mana sejarah dan masa depan saling berpelukan. Dari reruntuhan Yunani dan Roma kuno hingga gedung-gedung Uni Eropa modern. Setiap sudut benua ini adalah narasi tentang evolusi pemikiran manusia. Renaissance yang dilahirkan di Italia telah mengubah cara manusia memandang seni, sains, dan kemanusiaan. Revolusi industri di Inggris tidak sekedar mengubah teknologi produksi, melainkan merampok total struktur sosial dan ekonomi global. Keunikan Eropa terletak pada kemampuannya menciptakan integrasi tanpa kehilangan identitas. Uni Eropa adalah eksperimen politik terbesar dalam sejarah modern, di mana 27 negara dengan sejarah konflik berkumpul dalam satu kesatuan ekonomi dan politis. Dari universitas tertua di Bologna hingga laboratorium nuklir di perbatasan Swiss, Prancis. Eropa terus menjadi pusat inovasi global, tempat di mana pemikiran kritis dan semangat penelitian tanpa batas berkembang. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang benua Australia atau Oceania, benua unik di ujung dunia. Australia atau Oceania adalah bukti keajaiban evolusi biologis, terpisah dari benua lain selama jutaan tahun. Wilayah ini melahirkan spesies unik yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti kanguru yang melompat di padang rumput. Kemudian ada koala yang tidur di ranting Eucalyptus dan Ornithorhus, mamalia yang bertelur. Great Barrier Reef, terumbu karang terbesar di dunia, adalah ekosistem hidup terbesar yang dapat dilihat dari angkasa, sebuah jejaring kehidupan yang rumit dan rapuh. Kemudian secara geografis, Australia adalah satu-satunya benua yang sekaligus menjadi sebuah negara, membentang dari pantai timur hingga barat dengan padang pasir, hutan, hujan, dan kota-kota modern. Penduduk asli Aboriginal telah mendiami benua ini selama lebih dari 60.000 tahun dengan sistem kepercayaan dan seni termasuk yang tertua di dunia. Ribuan pulau di Oceania menciptakan mozaik budaya Pasifik yang begitu beragam, dari tradisi Maori di Selandia Baru hingga kebudayaan pulau-pulau kecil di Pasifik. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya akan mungkin cukup sekian materi dari saya.
Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami tersebut. Ketujuh benua bukanlah sekedar pembagian geografis, melainkan kisah kehidupan yang berkeliaran, di mana setiap wilayah menyimpan potongan rahasia tentang perjalanan panjang umat manusia, dari gurun pasir hingga hutan hujan tropis, dari pucuk es tertinggi hingga kedalaman terumbu karang. Setiap benua adalah sebuah buku terbuka yang menunggu untuk dibaca, dipahami, dan dikagumi. Perjalanan kita menelusuri ketujuh benua ini membawa kita pada kesadaran fundamental. Di balik perbedaan, ada kesatuan. Setiap benua berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa kehidupan, adaptasi, dan harapan. Inilah planet kita dan rumah kita, sebuah permata biru yang berputar dalam keheningan angkasa, menyimpang jutaan kisah dan menunggu untuk diceritakan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.